Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal mutarabin, para kiai, para ustaz, guru-guru kita yang kita hormati, para sesepuh penasihat Masjid Baitur Rahman, utamanya Bapak Mukhlas selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, matur suwun Mas Slamet. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman, baik yang masih di masjid maupun yang menyimak di rumah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kesehatan jasmani, kesehatan rohani selalu diberikan kepada kita. Kondisi apapun kita syukuri, termasuk yang berita menyenangkan itu kemarin beritanya dari RSUD sudah ada 3 ruangan yang dikosongkan, ruangan COVID. Kalau satu ruang itu sekitar 15 kamar, berarti ini berita gembira. Mudah-mudahan ini corona semakin sedikit kemudian hilang sehingga kita bisa beribadah secara normal. Sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Baitur Rahman kita ini sering mengadakan pengajian atau kajian yang mingguan seperti malam hari ini, kajian malam Selasa. Yang mingguan lagi khutbah Jumat. Tidak lain adalah agar kita itu tambah ilmunya. Orang yang tidak mau ngaji tidak akan tambah ilmunya. Ngaji itu tidak mesti harus datang, tetapi media pengajian itu banyak. Kalau panjenengan kerso datang ke masjid, itu nanti dapat bonus tambahan pahala. Pahala meramaikan masjid. Masjid itu Baitullah. Tetapi untuk menambah ilmu bisa saja di rumah. Karena sore hari ini misalkan ada kesibukan di rumah, harus masak, menyiapkan anak, besok pagi mau pergi, tidak bisa hadir di Masjid Baitur Rahman untuk ikut pengajian malam Selasa. Tidak apa-apa, sambil nyambel di rumah bisa menyimak, menambah ilmu. Kalau panjenengan itu ilmunya banyak, maka akan menjadi orang yang hidupnya tenang, tidak kagetan. Dalam hal ibadah, kalau panjenengan punya pengetahuan banyak tentang tata cara ibadah, panjenengan ibadahnya akan tenang dan mudah. Seperti sholat. Sholat itu tidak ada yang sulit. Dan sholat selama panjenengan suci, awalnya suci, wudhu, insya Allah sholatnya diterima. Bagaimanapun bentuk sholatnya, apalagi panjenengan berkenan mau berjamaah. Kenapa demikian? Orang yang tidak bisa nyetir mobil atau bisa nyetir mobil tetapi tidak bagus, dia mau pergi jauh, tidak mau resiko, maka naik bis. Sopirnya sudah jelas hebat, maka aman. Itu logika sederhana. Sholat pun seperti itu. Panjenengan kalau tata caranya rukuk, sujud dan sebagainya mungkin belum menguasai. Yang sempurna itu bagaimana? Kalau panjenengan sholatnya sendirian, sholatnya sah, tetapi masih ada bolong-bolong, ada kekurangan. Tetapi kalau panjenengan kerso sholat berjamaah,
misalkan di Masjid Baitur Rahman, itu sholatnya akan jauh lebih bagus. Kenapa demikian? Karena di sini imamnya itu orang yang mampu. Jadi tidak sembarang orang. Meskipun di masjid ini imamnya kan ganti-ganti sesuai jadwal, tetapi mereka itu orang pilihan. Apakah semua orang boleh menjadi imam? Boleh. Tetapi, nah ini yang penting, tetapi kita akan ngaji tetapi ini. Kalau di masjid besar seperti masjid kita ini, maka harus dipilih. Kalau di Jawa, ini beda peraturan Jawa dengan Islam dalam hal memilih imam. Kalau di Jawa, itu kalau orang tua didahulukan. Misalkan makan. Kalau ini makan bersama, saya mesti mempersilakan Pak As dulu untuk dahar monggo, karena Pak As lebih sepuh daripada saya. Gitu. Tetapi dalam hal mengangkat imam tidak boleh seperti itu. Ada peraturannya. Maka yang membuat peraturan itu siapa? Apa ketua takmir? Bukan. Yang membuat peraturan itu Allah melalui Rasulullah. Namanya hadis. Yang saya bawa ini hadis kitab Bulughul Maram. Peraturan untuk mengangkat menjadi imam itu bagaimana? Nanti akan saya sampaikan. Apakah ini penting? Penting. Utamanya itu bagi takmir, pengurus masjid atau pengurus musola. Kenapa harus mengikuti seperti ini? Pertama, imam itu tidak mudah, resikonya kan berat. Imam seperti itu. Yang kedua, kadang kita menyaksikan dari siaran televisi, siaran berita, ada beberapa pejabat yang mengadakan kunjungan turba, kunjungan ke daerah. Misalkan di Gendong sini, tiba-tiba terdengar adzan duhur, Pak Uri adzan duhur. Nah, karena ketua takmir itu menghormati tamunya pejabat, maka beliau dipersilakan, monggo Pak jenengan jadi imamnya. Nah, karena pejabat itu sebenarnya bacaan Al-Qur'annya kurang bagus, tetapi beliau tidak begitu memperhatikan hadis, maka dengan senang hati karena ini merasa dihormati. Nah, yang dilakukan seperti itu tidak salah, tetapi kurang tepat. Karena itu budaya seperti budaya Timur, budaya Jawa, menghormati orang tua, menghormati tamu. Di dalam memilih imam tidak seperti itu. Ada aturannya, ada kategori, ada prioritas. Prioritasnya itu minimal 4. Maka ini saya baca dulu kitab Bulughul Maram, Babu Sholatil Jamaah wal Imamah, jilid 2, ini hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Wala ya umman ar-rajulu ar-rajula fi sultani wala yaq'uda fi baiti ala tikromatihi illa biidnih. Rawahu Muslim. Jenengan tidak harus mudeng seperti ini, ngene iki rada angel. Jadi wis ana tugase jenengan ngaji yang gampang-gampang. Jadi ini saya terangkan. Rasulullah bersabda di kitab ini gini, kategori mengangkat imam itu ada 4. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kategori pertama kata Rasulullah,
Orang yang berhak diangkat menjadi imam itu nomor satu adalah aqra'uhum likitabillah, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini kategori pertama dan tertinggi, pilihan pertama. Nah, orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus itu ada dua kelompok. Pertama adalah hafid atau orang yang hafal Quran. Kita punya hafid di sini, Ustadz Pak Yai Mustaghfirin, Ustadz Syukron, itu hafid. Beliau berdua masuk level 1. Nah, yang kedua, kategori kedua, meskipun tidak hafal Quran tetapi baca Al-Qur'annya bagus, maka itu juga masuk level 1. Jadi level 1 kan ada dua kelompok tadi, orang yang hafal Quran atau tidak hafal Quran pun tetapi membaca Al-Qur'annya bagus. Kategori membaca Al-Qur'an bagus itu ukurannya dua. Yang pertama tajwidnya benar, yang kedua makhorijul hurufnya benar. Ini rodok dhuwur, tapi yang penting saya sampaikan, saya contohkan. Kalau orang baca ngimami alhamdu, itu tajwidnya benar, makhorijul hurufnya benar. Ada orang tajwidnya benar, makhorijul hurufnya salah. Alhamdu, hak dibaca hak, itu tajwidnya benar karena mim sukun, namanya kan nanti idhar syafawi bertemu dengan dal. Alhamdu, hamdu itu sudah benar tapi hanya salah. Ada yang kedua-duanya salah, alhamdu. Nah, itu tajwidnya salah, makhorijul hurufnya salah. Kok angel memang sulit? Karena itulah kriteria menjadi imam di tempat yang jamaahnya banyak itu tidak mudah. Nek ngerti ngene iki ben ora kroyokan dadi imam, kecuali kalau tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, maka sekira yang mampu monggo maju. Tetapi kalau ada yang pinter-pinter, kita mundur sik, ben sing pinter-pinter maju. Kalau sudah tidak ada yang mau, baru nanti saya maju. Misalkan seperti itu. Jadi imam ki ora gampang. Ora kur modal klambi putih, peci putih, jadi imam diangkat jadi imam mboten. Lah kalau di rumah bagaimana? Beda lagi. Kalau ibu-ibu di rumah kan ngimami putra-putrinya. Yang kecil-kecil panjenengan bisa jadi imam. Bapaknya aku rapat iso ngaji. Lah karena mungkin istri dengan anaknya ya mirip-mirip, maka bapaknya nanti jadi imam. Tapi kalau bapaknya merasa ngajinya kurang bagus, anaknya yang laki-laki baru SMP atau SMA bacaannya lebih bagus, anaknya diminta jadi imam. Tidak usah bapaknya ngaku wong tua kok diimami cah cilik. Gak masalah, wong cah cilik luwih pinter. Dalam hadis ini aturannya bukan umurnya, tetapi nomor satu adalah yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini kriteria pertama, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Sekarang kalau yang bacaan Al-Qur'annya di masjid ini banyak, yang hafid Quran banyak, bagaimana? Maka kriteria kedua, fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnah. Kriteria yang kedua adalah yang paling ngerti tentang sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu hadis dan hukum-hukum fikih. Tahu mondok misalkan begitu. Kalau tidak pernah mondok bagaimana? Ya pernah ngaji, seperti panjenengan ini kan pernah ngaji namanya. Meskipun tidak mondok, ini ngaji. Mondok tapi turu-turu, nah kan beda. Ngaji, intinya ngaji ya, bukan mondoknya, intinya ngaji. Jadi sudah dua kriteria itu. Pertama, bacaan Al-Qur'annya yang paling bagus. Kalau yang bagus-bagus banyak, maka dicari yang kedua. Sudah bacaan Al-Qur'annya bagus, ya pinter ngaji, pinter hukum-hukum Islam.
Oh tambah akeh angel syarate. Iya tambah angel. Syarate dadi imam tambah angel. Lah nek syarat loro ki akeh sing duwe. Wong gendong ki akeh, wong pinter-pinter sing mondok akeh, sing pinter ngaji akeh. Kriteria yang ketiga, fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Maka yang paling dulu hijrah. Nah, hadis ini kan zaman Rasulullah, sekarang kan tidak ada hijrah. Maka bagaimana? Berarti yang awal menetap di sini. Yang hijrah itu yang pindah itu. Nah, ngitungnya kan angel, maka dilihat yang terakhir. Ini kriteria terakhir ini yang paling mudah adalah fa in kanu fil hijrati sawaan fa akbaruhum sinnan. Kriteria terakhir itu adalah yang umurnya paling tua. Jadi kalau menurut agama memilih imam itu umur paling akhir, nomor 4. Kalau di lingkungan kita umur yang pertama. Inilah pentingnya ngaji. Nek wis ngerti ngaji ngene iki, ora ana wong kroyokan pengen dadi imam. Mergo dadi imam kuwi angel. Angele piye? Bacaane kaunis apal, bacaan tidak cukup. Fokus ke diri sendiri tidak cukup. Ngimami kuwi paling angel kuwi ngimami salat tasbih. Duh, kok ngono? Kan podo ndak, karena tasbih itu kadang-kadang kalau ndak fokus setelah sami Allahu liman hamidah itu kan tidak langsung nanti rukuk, tetapi baca tasbih lagi. Kalau tidak fokus dia rukuk lagi. Allahu akbar subhana rabbiyal azim bihamdi sami Allahu liman hamidah. Terus subhanallah alhamdulillah, rukuk lagi karena tidak fokus. Ya gitu. Nanti sujud, setelah sujud yang pertama terus duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua terus duduk lagi, tidak langsung berdiri. Kalau tidak fokus seperti itu. Makanya kalau saya pas jadi imam, yos pokoknya begitu mau ada godaan apa saya kembalikan. Jangan sampai lupa. Ya seperti itu. Jadi imam itu kan memang berat seperti itu. Lah berarti jadi makmum kan penak. Iya. Jadi makmum itu penak, maka panjenengan banggalah menjadi makmum. Makmum itu terlambat, ya pantes. Imam terlambat, lu kan rono imam terlambat. Tuh makmum. Kalau jadi makmum, panjenengan akan mengalami sesuatu yang tidak bisa dialami oleh imam. Ini lucu tapi fakta. Jadi ada sholat 5 waktu yang tahiyatnya jumlahnya 4. Tahiyat perso nggih. Seperti saya gini posisi tahiyat. Sholat napa Pak As?